Hai penguasa, dengarkan rakyatmu. Saya Nanta, kembali lagi di Apa Cerita Indonesia. Apa cerita Indonesia? Mari kita simak. Suara rakyat kita dengar, jangan terbelalak. Di balik isu-isu yang membara, kami hadir untuk menjelaskan semua. Hai, Apa Cerita Indonesia hari ini? Mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang keresahan kali ya. Kebetulan kemarin aku baru selesai S1 di salah satu kampus di Bali. Dan untuk sebagian dari kita yang baru lulus, mungkin berpikir tentang apa sih yang mau kita lakuin selanjutnya? Apa mungkin aku liburan? Atau mungkin ngelanjutin studi S2? Atau mungkin aku kerja? Mungkin sebagian dari kita yang realis terhadap kehidupan akan memilih untuk bekerja. Karena selain mendapatkan pengalaman, kita juga mendapatkan uang. Dan ngomong-ngomong tentang kerjaan, bagiku Bali merupakan kota yang spesial. Selain daripada Bali merupakan kota pariwisata, Bali bagiku adalah kota yang bebas, termasuk dalam fleksibilitas dalam mencari pekerjaan itu sendiri. Namun akhir-akhir ini kita dipertontonkan dengan banyaknya fakta bahwa Bali semakin terjajah oleh asing. Bahwa Bali semakin padat, bahkan semakin sulit mencari pekerjaan di Bali. Dan dengan banyaknya warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Bali, semakin mempersempit ruang-ruang pendapatan masyarakat Bali itu sendiri. Selain itu, sejumlah unggahan pun sempat menyebutkan bahwa warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Bali banyak menawarkan jasa fotografi, penyewaan kendaraan bermotor, tukang cukur rambut, bahkan sampai jualan sayur. Dan sebenarnya masalah warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Bali bukan masalah yang baru. Masalah ini adalah masalah yang sudah berlarut-larut di Indonesia. Bahkan Kanwil Kemenkumham Bali pun sempat mencatat dalam kurun waktu Januari hingga April pada tahun 2023 ada sejumlah 101 warga negara asing di Bali yang dideportasi karena melanggar aturan-aturan tersebut. Bahkan dalam in-case-nya ada seseorang warga negara asing yang berbekal kitas investasi mendirikan sebuah perusahaan sekolah surfing yang dimana warga negara asing tersebut memakai nama dari orang lokal untuk mendirikan perusahaan tersebut guna melancarkan administrasi serta izin dari perusahaan yang didirikan tersebut. Sebenarnya nggak ada masalah sih terkait itu, tapi selain daripada dia mendirikan perusahaan tersebut, di sana ia juga menjadi pelatih surfing. Inilah yang menjadi sebuah keresahan, inilah yang menjadi sebuah permasalahan bahwa setiap WNA yang mendirikan perusahaan dan berbekal kitas investasi tidak diperbolehkan untuk bekerja di perusahaan tersebut karena akan dianggap WNA tersebut bekerja secara ilegal. Dan inilah yang menjadi sebuah keresahan serta perhatian kita bersama, dan pada akhirnya melahirkan sebuah pertanyaan. Kemana pihak imigrasi? Dengar-dengar katanya udah ngebentuk tim Pora untuk gencerin pengawasan di lokasi-lokasi yang banyak sekali warga negara asing yang bekerja secara ilegal. Namun faktanya hari ini di lokasi pantai pun banyak sekali terjadi atau ditemukan pekerja-pekerja ilegal seperti kasus tersebut. Dan sekian Apa Cerita Indonesia hari ini. Sampai jumpa di Apa Cerita Indonesia selanjutnya.